Kalau aku bilang materi peluang bisa dikaitkan dengan permainan bola bekel, kira-kira kalian percaya atau tidak? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Putri Holifatul Anjani. Di video kali ini aku mau membahas materi peluang berbasis permainan bola bekel. Oke, sebelum masuk ke perhitungan peluang, kita akan berkenalan dulu dengan permainan bola bekel. Apa sih permainan bola bekel itu? Bola bekel adalah permainan tradisional Indonesia yang menggunakan bola kecil dan beberapa biji. Pada video ini kita akan menggunakan 5 biji bekel sehingga level permainannya ada 5. Cara mainnya adalah dengan memantulkan bola bekel lalu mengambil biji bekel sesuai level permainan dan menangkap kembali bola bekel. Pada level 1 kalian harus mengambil biji bekel satu-satu. Pada level 2 kalian harus mengambil 2 biji bekel, kemudian 2 lagi, dan yang terakhir 1 biji bekel. Pada level 3 kalian mengambil 3 biji bekel, kemudian 2 biji bekel. Level 4 kalian mengambil 4 biji bekel, kemudian 1. Dan pada level 5 kalian harus mengambil kelima-limanya sekaligus. Lalu apa sih kaitannya sama materi peluang? Oke, jadi peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Peluang terdiri dari 5 elemen, yaitu 1. Percobaan, 2. Hasil percobaan, 3. Ruang sampel, 4. Titik sampel, dan terakhir adalah kejadian. Percobaan adalah kegiatan yang menghasilkan satu atau lebih hasil. Pada permainan bola bekel, elemen percobaannya yaitu permainan bola bekel itu sendiri. Hasil percobaan adalah luaran yang dapat terjadi di dalam suatu percobaan. Pada permainan bola bekel, elemen hasil percobaannya adalah berhasil atau gagalnya pemain dalam permainan. Permainan bola bekel dianggap berhasil jika pemain berhasil menangkap bola setelah memantul 1 kali. Pemain juga harus mengambil biji bekel sesuai ketentuan pada levelnya. Jika pemain tidak bisa memenuhi 2 kriteria itu, maka percobaan dianggap gagal. Bisa karena bola yang memantul lebih dari 1 kali, atau juga biji bekel yang diambil tidak sesuai dengan peraturan. Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Pada permainan bola bekel, elemen ruang sampelnya adalah himpunan es yang berisi berhasil atau gagal. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Pada permainan bola bekel, elemen titik sampelnya adalah berhasil dan gagal. Elemen terakhir adalah kejadian, yaitu himpunan yang memuat hasil percobaan dengan kriteria tertentu. Pada permainan bola bekel, kejadian A adalah pemain berhasil memainkan bola bekel tanpa melanggar peraturan. Kejadian B adalah pemain gagal memainkan bola bekel karena melanggar peraturan. Oke, untuk elemen peluang dalam permainan bola bekel kalian sudah paham kan? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tabel percobaan. Tabel percobaan adalah tabel yang berisi hasil-hasil dari suatu percobaan yang dilakukan berulang kali, lalu dicatat secara sistematis. Tabel percobaan digunakan untuk mencatat hasil dari setiap kali permainan dilakukan, yaitu kejadian berhasil atau gagalnya. Fungsi dari tabel percobaan adalah memudahkan kita untuk menghitung frekuensi kejadian, sehingga kita juga mudah melanjutkan langkah-langkah kita, yaitu untuk mencari nilai peluang. Tabel percobaan berisi level, jumlah percobaan, percobaan ke-1, 2, 3, dan seterusnya, banyak kejadian berhasil, dan banyak kejadian gagal. Pada level 1, jumlah percobaannya adalah 5 kali, karena pada permainan kita akan mengambil biji bekel 1 per 1. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada setiap lemparan bola, jika kita berhasil, kita tulis di sini 1, jika gagal, kita tulis di sini 1. Level 2 terdapat 3 kali percobaan, karena pada level 2 kita akan mengambil biji bekel 2, 2, dan 1. 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 3 percobaan. Lanjut sampai selesai. Kita akan menuliskan hasil setiap percobaannya pada tabel ini. Jadi di video aku akan melakukan percobaan secara nyata permainan bola bekel dari level 1 sampai level 5 dan juga mencatatnya pada tabel percobaan. Untuk mempersingkat waktu, aku cepatkan videonya ya. Jadi ini adalah tabel percobaan permainan bola bekel aku yang tadi. Pada level 1, aku berhasil sebanyak 5 kali.
Pada level 2, aku berhasil sebanyak 3 kali. Pada level 3, aku berhasil 1 kali dan gagal 1 kali. Kemudian pada level 4, aku berhasil 1 kali dan gagal 1 kali. Pada level 5, aku berhasil 1 kali. Setelah membuat tabel percobaan, selanjutnya kita akan mencari nilai peluang. Jadi, peluang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peluang teoritis. Dan yang kedua adalah peluang eksperimen. Peluang teoritis adalah peluang yang dihitung berdasarkan teori atau rumus sebelum melakukan percobaan nyata. Peluang ini dianggap sempurna karena semua kemungkinan kejadian memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang teoritis digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian sebelum percobaan dilakukan. Ini adalah rumus dari peluang teoritis. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyak kejadian yang diharapkan, dan NS adalah jumlah ruang sampel. Yang kedua adalah peluang eksperimen. Peluang eksperimen disebut juga dengan peluang empiris, yaitu peluang yang diperoleh dari hasil percobaan nyata. Peluang jenis ini tidak dihitung dengan rumus teori saja, tetapi didasarkan pada data hasil percobaan yang dilakukan berulang kali. Semakin banyak percobaan dilakukan, maka peluang empiris akan semakin mendekati peluang teoritis. Untuk menentukan peluang eksperimen, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. PA sama dengan FA per N. PA adalah peluang kejadian A, FA adalah frekuensi kejadian A, dan N adalah jumlah percobaan yang dilakukan. Karena peluang kita tadi berdasarkan percobaan permainan bola bekel, maka peluang kita termasuk peluang eksperimen. Jadi, untuk mencari nilai peluang dari percobaan permainan bola bekel, kita menggunakan rumus PA sama dengan FA per N. PA adalah peluang kejadian A, yaitu kita bisa pakai peluang berhasilnya atau peluang gagalnya. Untuk FA ini adalah frekuensi kejadian A, yaitu kita sesuaikan dengan PA tadi, kita mencarinya berhasilnya atau gagalnya. Untuk N itu jumlah percobaan yang sudah kita lakukan, jadi jumlah total semuanya. Misalkan, pada level 1 kita akan mencari peluang berhasilnya. Aku tuliskan P berhasil begini. Kemudian FA-nya adalah frekuensi kejadian berhasil. PA sama dengan FA, jadi P berhasil sama dengan F berhasil atau frekuensi berhasil. Kita hitung frekuensi berhasil kita tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan di sini 5. Per N ini adalah jumlah percobaan yang dilakukan. Jumlah percobaannya berapa kali? Benar, adalah 5 kali. 5 per 5 sama dengan 1. Jadi, nilai peluang berhasil pada permainan bola bekel level 1 adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari, tetap di level 1, kita akan mencari peluang gagalnya. Aku tulis P gagal, maka F gagalnya adalah berapa frekuensi gagalnya? Karena tidak ada, kita tulis 0. Per N-nya 5 kali, jadi kita tulis 5. 0 per 5 sama dengan 0. Jadi, nilai peluang kejadian gagal pada level 1 adalah 0. Kita lanjutkan untuk level 2. P berhasilnya, kita hitung dulu, 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3, kemudian jumlah percobaannya ada
3 kali, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk P gagalnya adalah, karena tidak ada yang gagal, aku tulis di sini 0. Dan jumlah percobaannya adalah 3. 0/3 adalah hasilnya 0. Oke, kita lanjutkan untuk level 3. P berhasilnya, kita tulis dulu. P berhasilnya adalah, karena tadi gagal 1 dan berhasilnya 1, kita tulis di sini 1 per, karena percobaannya ada 2 kali, kita tulis 2. Ini bisa kita jadikan pecahan desimal menjadi setengah, itu desimalnya adalah 0,5. Oke, kita lanjutkan untuk P gagalnya. P gagalnya adalah, frekuensinya adalah 1 per jumlah percobaannya ada 2, jadi sama 0,5. Kemudian kita lanjut lagi ke level 4. Level 4 kita tadi berhasil sebanyak 1 kali. Kita tulis di sini 1, percobaannya ada 2 kali, jadi sama 0,5. Kita lanjut untuk P gagalnya. Frekuensinya juga 1, kita tulis di sini 1. Dan jumlah percobaannya ada 2, maka sama juga 0,5. Terakhir adalah level 5. Pada level 5 ini cuma ada 1 percobaan, karena biji bekel akan diambil ke 5-5-nya sekaligus. P berhasil, F berhasilnya ada, karena tadi percobaan aku berhasil, jadi ditulis 1. Dan jumlah percobaannya juga cuma ada 1. 1 per 1 sama dengan 1. Kita lanjut untuk P gagalnya. Karena tadi aku berhasil, jadi gagalnya otomatis 0. Percobaannya 1 kali, jadi P gagalnya adalah 0. Seperti ini hasil dari nilai peluang percobaan aku. Coba kalian silahkan percobaan sendiri dan kalian hitung berapa nilai peluang dari hasil percobaan kalian. Kira-kira sama nggak ya? Demikian tadi video pembelajaran untuk mencari nilai peluang dari percobaan permainan bola bekel. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.